Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adikku semua, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adikku semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adikku, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab yang kedua, terdapat pada halaman yang ke-19, yaitu perilaku jujur dan menepati janji. Silakan yang sudah ambil buku paket dibuka halaman 19. Dan bagi adik-adik yang belum sempat ambil buku paketnya di sekolah, silakan bisa dilihat di papan tulis. Dan sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah adik-adikku semua yang saya banggakan, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan teladan bagi umat manusia. Sebagai teladan, Nabi Muhammad SAW senantiasa berperilaku terpuji dan juga menepati janji. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Perilaku jujur dan menepati janji. Pada poin A, bagian nomor 1, makna perilaku jujur. Secara bahasa, perilaku jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidqu, artinya benar, nyata, dan berkata benar. Itu secara bahasa. Benar, nyata, dan berkata benar. Adapun secara istilah, perilaku jujur yaitu kesesuaian antara perkataan atau tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Kesesuaian antara perkataan atau tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Itulah pengertian perilaku jujur secara istilah. Kemudian secara garis besarnya, perilaku jujur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jujur di dalam niat. Jujur di dalam niat. Jujur di dalam niat ini yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan niat dalam hati melalui tindakan. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan niat melalui tindakan. Itulah yang dimaksud dengan jujur di dalam niat. Kemudian jujur dalam perkataan. Berkata jujur dilakukan dengan berkata sesuai kenyataan atau tidak mengada-ngada. Jadi berlaku jujur melalui perkataan yaitu berkata sesuai kenyataan. Kalau kenyataannya biru, jangan bilang merah. Misalnya adik-adik pagi hari ini ada yang tidak ikut materi pelajaran pada bab 2 pagi hari ini. Nah, ketika besok Pak Guru tanya, kenapa kamu tidak ikut misalnya. Nah, kalau memang hari ini sakit, kemudian adik-adik ya yang tidak ikut bilangnya sakit Pak Guru, sakit Pak Ustadz, saya tidak ikut. Nah, kalau misalnya pagi hari ini ternyata adik-adik kebablasan, bangunnya kesiangan sehingga tidak ikut pelajaran Pak Guru pada pagi hari ini, kemudian besok Pak Guru tanya, kenapa kamu kemarin tidak ikut pelajaran PAI? Jawabannya, maaf Pak Guru, saya sakit. Padahal kenyataannya dia kesiangan bangunnya. Nah, itu namanya tidak jujur. Jadi berkata tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai faktanya.
Selanjutnya, jujur di dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan dapat dilakukan dengan berbuat sesuai kenyataan dan kebenaran. Contoh, perilaku jujur dalam perbuatan yaitu tetap melakukan ibadah dengan benar meskipun tidak ada orang melihat. Jadi misalnya adik-adik ketika Pak Guru instruksikan untuk sholat duha, Pak Guru awasi adik-adik melakukan sholat duha dengan tumanina, ya, dengan tenang. Nah kemudian ketika Pak Guru instruksikan suatu hari untuk melaksanakan sholat duha dan Pak Guru tinggalkan tidak mengawasi adik-adik, maka adik-adik tetap melaksanakan sholat duha sebagaimana ketika diawasi oleh Pak Guru. Nah itu namanya adik-adik jujur di dalam perbuatan. Ketika tugas piket, ya, diawasi oleh Pak Guru, oleh Pak Ustadz diawasi, oleh wali kelasnya diawasi, baru dia semangat menyapu. Akan tetapi ketika wali kelasnya tidak ada, wali kelasnya izin tidak masuk misalnya, lalu dia tidak menyapu, itu namanya tidak jujur di dalam perbuatan. Baik, selanjutnya poin yang kedua, perintah tentang perilaku jujur. Berperilaku jujur merupakan perintah dalam syariat Islam. Jadi perilaku jujur ini adalah merupakan sebuah perintah di dalam syariat Islam, bukan hanya kemauan Pak Guru, bukan hanya kemauan orang tua dan lain-lain, tapi memang sebuah perintah di dalam ajaran Islam. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang pentingnya berperilaku jujur dan juga menepati janji. Dalam surah As-Saff, surah yang ke-61 ayat 2 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi misalnya ditanya, Pak Guru, kamu sudah sholat duha? Sudah, Pak Guru. Nah kalau misalnya sudah sholat duha, kemudian ketika ditanya mengatakan sudah, itu namanya jujur. Tapi misalnya ketika wali kelas mau tanya, si A sudah sholat duha? Sudah. Padahal dia belum sholat duha tapi mengatakan sudah. Nah itu namanya dia tidak jujur, dan orang yang suka seperti itu dimarah oleh Allah. Allah marah, Allah murka. Kabura maqtan indallah, ya. Allah sangat benci terhadap orang yang suka seperti itu. Misalnya kepada orang tua, padahal dia tidak sampai ke sekolah, pulang dalam perjalanan, kemudian kepada orang tuanya bilang, Pak Guru tidak ada di sekolah hari ini, libur pelajaran karena guru-guru ada rapat di sana. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Allah marah, ya, dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian di dalam surah Al-Ahzab juga, surah yang ke-33 ayat 70, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi berkata benar. Sehingga Nabi mengatakan, kulil haqqu walau kana marran. Katakan yang benar sekalipun itu terasa pahit, yang sulit untuk dikatakan, tapi ya usaha untuk mengatakan yang sebenarnya. Di dalam hadis Nabi SAW, anin Nabi SAW qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Jadi itu betapa pentingnya berperilaku jujur. Jujur itu dapat menggiring kita, dapat menggiring orang yang berperilaku jujur kepada kebaikan, dan kemudian kebaikan tersebut dapat mengiringnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku semuanya yang saya banggakan, mungkin cukup sekian materi yang dapat Pak Guru jelaskan, yang dapat Pak Ustadz jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan poin B, ya, menepati janji pada pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik semua sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di masa depan. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas kepada adik-adik. Silakan dibuka halaman 24
ya uji kompetensi 1. Nanti bagi yang belum punya buku paket di rumah, minta bantuan temannya untuk dikirim di WA, difotokan kemudian dikirim di WA, dan bisa dikerjakan halaman 24 pilihan ganda nomor 1 sampai 10 ya. Nanti kalau sudah selesai jawabannya dikirim di WA Pak Guru atau bisa langsung melalui wali kelasnya masing-masing. Paling lambat apabila belum mengumpulkan setelah jam 00.00 maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Baik, bisa dipahami adik-adik? Alhamdulillah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.